Dan gereja tidak memikirkannya. Banyak gereja tidak memikirkannya. Gereja sibuk membangun gedung gereja mewah dan bagus, tetapi banyak jemaatnya putus sekolah. Ya, banyak jemaatnya pengangguran, begitu. Kemarin saya sharing ke Pak Yosua, itu kasus lama, kejadian lama. Ada satu jemaat kena PHK 2 minggu kena PHK, tidak ada yang dimakan dan minum 3 hari. Datang ke pendetanya, Pak pendeta, saya di PHK sudah 2 minggu dan sudah 3 hari ini keluarga saya tidak makan. Terus pendetanya bilang apa? Mari saya tumpang tangan supaya berkat-berkat tingkat langit dicurahkan. Sementara di dompet Pak pendeta ada uang 1 juta. Saya pikir ini didengar nggak doanya? Ya, saya katakan didengar sama Tuhan. Tapi apakah dijawab? Saya berani katakan tidak. Mengapa? Karena Tuhan akan mengajarkan apa? Sebelum meminta membuka tingkap-tingkap langit untuk berkat Tuhan turun, kita harus menjadi alat Tuhan membuka tingkap-tingkap dompet kita. Amin. Harus dong. Ini orang 3 hari nggak makan, punya anak 2, gitu kan? Jadi kita kehilangan kasih yang besar yang Allah berikan dalam hidup kita itu menjadi orang yang lebih egois di dalam gereja sekalipun. Gereja tidak selalu menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk mengubah hidup orang menjadi hidupnya penuh kasih Allah. Tidak. Harusnya gereja menjadi satu tempat di mana Allah mengubah setiap kita menjadi satu pribadi yang penuh kasih yang besar itu, seperti Allah. Bukan kasih yang egois, yang dimana aku lebih utama daripada orang lain. Ini berbahaya. Nah, saya bilang kalau sudah begitu, mari kita belajar membuka tingkap dompet kita untuk sesama kita. Kalau melihat orang nggak makan, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Sekalipun di rumah kita cuma 1 piring nasi. Belajar kita berbagi, ya. Jangan menjadi orang yang begitu pelit dengan sesama, ya. Jangan, gitu. Justru kita mengalami berkat Allah kalau kita dalam keterbatasan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan melihat Injil itu luar biasa, firman Allah itu luar biasa. Ketika kita belajar dari satu kebenaran yang paling sederhana, kita lakukan dan kita hidup. Ya, kalau kita mengatakan Allah kita maha kasih, Allah kita luar biasa, Allah kita hebat, iya, nggak salah, amin. Tetapi Allah yang maha kasih itu, apa kasihnya itu mengubahkan kita sedemikian rupa sampai hidup kita itu hanya mengalirkan kasih. Hari ini enggak, gereja penuh dengan kebencian, ya, penuh marah. Jemaat melawan pendetanya, pendeta melawan jemaat pakai media sosial. Ya, saya baca kaget, ya kan? Media sosial bukan untuk memberitakan Injil, tapi untuk mengeluarkan kata-kata sindiran. Jemaat dengan pendeta, mengerja dengan pendeta. Saya pikir Tuhan ini bukan kerinduan Tuhan, bukan kerinduan Tuhan. Kita harus menjadi satu gereja yang berbeda. Kita mungkin nggak banyak, tetapi ingat bahwa Tuhan membalikkan dunia hanya dengan 12 murid. Saudara tahu Injil di Asia kecil, di Eropa, di Afrika, semua di India dimulai dengan 12 murid. Andreas mati di India, Paulus mati di Roma, di Asia kecil, ya kan? Dan saudara kalau belajar membaca dan membaca buku sejarah, Thomas itu pernah ke Barus. Kaget saudara ya? Thomas, Rasul Thomas itu, saya baca sejarah 2 bulan lalu, dia pernah ke Barus, pernah hampir masuk tanah Batak. Dia sampai di pelabuhan Barus. Saya kaget, loh ini ada fakta sejarah, gitu kan? Nah, jadi Tuhan, jadi hampir semua pada zaman purba, bahkan satu pulau yang belum menjadi negara, di situ Injil diberitakan. Tetapi bukan sekedar diberitakan, tetapi para rasul ini yang tidak banyak ini, hidupnya itu sungguh-sungguh dipenuhi kasih Allah yang besar. Bapak Ibu, mari kita, kemarin minggu lalu kita belajar tentang bait Allah, ya. Yesus, saya minggu lalu saya khotbah tentang itu. Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Farisi, dikatakan bangunlah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan meruntuhkannya dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan kalimat itu tidak sekali Yesus katakan. Di dalam Alkitab kalimat robohkan bait Allah dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi waktu itu memandang rendah Yesus. Nenek moyang kami puluhan tahun membangun bait Allah ini dan engkau mengatakan dalam 3 hari kamu akan membangunnya.
Tetapi kalau kita melihat yang dimaksud itu sama sekali bukan bait Allah yang sifatnya apa? Fisik atau bangunan, tetapi satu bait Allah yang baru yang tidak pernah dipikirkan orang selama ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bait Allah itu bukan hal yang baru. Kalau kita mendengar perjanjian lama, kita masih ingat diawali peristiwa apa? Habel dan Kain memberikan persembahan, betul? Di atas mezbah. Ya, setelah melewati air bah, dia mendirikan mezbah. Abraham setelah diminta Allah keluar dari Haran Ur Kasdim dan dia sampai ke Betel, di situ dia membangun mezbah. Di situ hamba-hamba Tuhan ada mezbah didirikan, di situ hamba-hamba Tuhan mulai membangun hubungan dengan Allah. Tidak berhenti di situ, zaman Musa tidak lagi mezbah, tapi Allah memberi perintah apa dalam bentuk kemah suci. Tetapi di situ ada mezbah di dalamnya. Ya, setelah kemah suci sekian lama dan Taurat diberikan kepada bangsa Israel sampai zaman Daud, Allah memberi perintah yang baru untuk membangun apa? Bait Allah. Tetapi pada zaman Daud tidak bisa menyelesaikannya dan diselesaikan pada zaman anaknya yaitu siapa? Salomo. Pada zaman Salomo itulah bait Allah didirikan, di dalamnya ada dua hal yang penting yaitu mezbah dan Taurat Tuhan. Itu ya, Taurat Tuhan adalah isi ekspresi, isi hati pikiran Allah yang dinyatakan kepada umatnya, dan mezbah adalah dua pesan penting. Di mana di situ tanda penegasan bahwa umatnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mezbah, tetapi tidak berhenti di situ. Di mezbah itu juga anak domba disembelih, gitu ya, menjadi korban penebusan dosa. Ya, makanya setiap orang Israel jatuh di dalam dosa, ya, dia tidak diizinkan masuk kepada kemah suci, harus ada anak domba yang disembelih dahulu dan dikorbankan di atas mezbah bakaran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bait Allah sejak zaman perjanjian lama itu ada dua aspek penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu mezbah dan Taurat Tuhan. Mezbah dan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan Allah berikan kepada umatnya dengan tujuan bahwa umatnya itu mengenal Allah. Kita tidak bisa mengenal Allah hanya dari perasaan. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan mengira-ngira. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan mengatakan, oh menurut saya Allah demikian. Tidak. Kita hanya bisa mengenal Allah hanya dari Tauratnya, dari firman-Nya. Tetapi apakah berhenti di situ? Tidak. Sekarang perwujudan dari pengenalan akan Taurat dan firman Allah itu, ekspresinya setiap orang harus belajar memberikan hidupnya di atas mezbah. Dan sebelum makanya kalau Bapak Ibu membaca di Roma 12 ayat 1 ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup di atas mezbah, ya, sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadahmu yang berkenan dan yang sejati. Nah, jadi dua aspek ini penting. Di sisi lain Allah begitu rindu dan ingin bahwa umatnya itu mengenal Tauratnya, mengenal firman-Nya dengan dalam, ya, dan di klimaksnya itu dan seiring dengan itu umatnya memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup di atas mezbah. Dan sebelum perintah itu diberikan Bapak Ibu, Allah memberikan contoh. Oke, nah, jadi inilah yang dikatakan bahwa bait Allah itu dua aspek yang penting yang membuat Allah itu hadir. Karena umatnya yang menerima Tauratnya, menerima firman-Nya itu, di situ Allah menyatakan dirinya. Ketika umatnya mempersembahkan hidupnya di altar, di mezbah, di situ Allah menyatakan dirinya. Ya. Jadi
Bukan bodoh-bodoh Allah menyatakan tanpa tujuan. Untuk apa Allah menyatakan dirinya kalau tidak ada tujuan rohani yang mau dicapai? Allah menyatakan dirinya dengan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir karena ada tujuan rohani. Ya. Saya membaca sampai tadi malam saya sudah ulang-ulang membaca ayat itu. Dikatakan di Keluaran itu berulang-ulang Allah mengatakan kepada Firaun, biarkan umatku keluar dari Mesir supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Dan ketika umat Israel itu ketika keluar dari Mesir, mereka beribadah kepada Tuhan. Allah menyediakan kemah suci, memberikan perintah untuk membangun kemah suci. Di situ titik temu antara Allah dan umatnya. Ketika mereka mempunyai titik temu antara Allah dan umatnya, titik temunya di dalam Taurat dan Mezbah tadi. Nah, prinsip rohani ini dibawa kepada perjanjian baru, Bapak Ibu. Mari kita membaca ayat. Membaca satu firman Tuhan dulu. Mari kita baca di bentar ya, mari kita buka firman Tuhan di Kejadian, kitab Kejadian dulu ya. Kitab Kejadian Kejadian 12 ayat 8. Oke, sudah ketemu Pak Ibu? Kejadian pasal 12 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Wah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, sebelum ada kemah suci, sebelum ada bait Allah, hamba-hamba Tuhan pada zaman purba itu hanya dengan mezbah. Mezbah pada zaman itu hanya batu yang ditumpuk sedemikian rupa, dan di situ mereka menyembelih anak domba yang tidak bercacat sebagai korban ucapan syukur bahwa Allah telah menyertai mereka dan Allah menyatakan dirinya secara nyata. Kata secara nyata itu bukan berarti Abraham melihat Allah secara mata, tidak. Di dalam Alkitab tidak seorang pun pernah melihat Allah. Termasuk Musa, termasuk Elia, siapapun tidak pernah melihat Allah. Gitu. Tetapi disebut berhadapan muka dengan muka bukan berarti Allah menyatakan dirinya dalam bentuk fisik, tetapi justru ketika Allah menyatakan firman-Nya. Contohnya ketika Musa naik di Gunung Horeb, ya, dan di situ ada satu api yang membakar semak-semak, tapi bedanya dengan yang dunia, api dunia menghanguskan, tapi api Allah ini justru tidak membakar semak. Dan dari sana dan dalam api terdengar suara, hai Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kamu injak itu apa? Kudus. Apakah Musa melihat wajah Allah? Tidak. Tetapi ketika Allah berkata-kata, Allah menyatakan perkataannya, Allah menyatakan firman, itulah bukti kehadiran Allah. Sama ketika Abraham mengalami hal yang sama, ya. Abraham ketika mendengar perintah Allah, keluar dari Ur Kasdim, keluar dari Haran, tinggalkan kemana Tuhan, nanti Allah akan menyatakan dirinya. Dan Allah keluar dari tempat yang asing itu ke tempat yang dia tidak tahu. Tetapi langkah demi langkah Allah menyatakan firman-Nya, ya, sampai sedemikian rupa. Dan kenapa Abraham disebut bapak beriman? Apakah karena dia melihat Allah secara fisik? Tidak. Tapi karena Abraham mentaati setiap firman Allah.
Sekalipun firman itu mustahil. Apa? Nanti aku akan berikan kamu anak. Itu firman yang mustahil. Karena usianya bukan 20, bukan 30, bukan 40. Tapi usianya 100 dan Sarah sudah 60 tahun, bahkan dikatakan sudah mati pucuk. Ya. Sudah. Tetapi karena firman itu tanda kehadiran Allah, dia pegang baik-baik firman itu. Sampai firman itu digenapi. Kehadiran Allah itu di dalam firman-Nya. Maka ketika Allah memerintahkan untuk membangun kemah suci dan kemudian bait Allah, di situ ada dua ini, mesbah dan taruah. Ya, karena di situ Allah menyatakan dirinya, di dalam firman-Nya itu Allah menyatakan dirinya. Nah, mari kita lihat perjanjian baru Bapak Ibu yang terkasih. Ketika Yesus mengatakan, mari kita membuka lagi satu ayat di Markus 14 ayat 58. Mari kita melihat ini. Markus 14 ayat 58. Sudah ketemu Bapak Ibu? Markus 14 ayat 58. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan didirikan yang bukan aku akan merobohkan. Kalian bangun indah-indah gedung megah dengan salib yang besar, ya, dengan meja-meja yang bagus, ya. Waktu itu di sinagog juga begitu, ya. Halaman yang megah pada zaman itu nggak seperti zaman sekarang. Kalau saudara ke Israel, ke Eropa, ke Jerman, ke Belanda, ya, ke Vatikan, bangunan gedung gereja itu begitu megah dan begitu mewah, bahkan sampai hari ini. Dan itu bukan dibangun dengan uang, tapi dengan darah orang Kristen. Kenapa? Karena pada zaman itu orang yang tidak memberi persembahan kepada gereja dikucilkan, tidak mendapat akses kehormatan, ya kan? Yang tidak bisa membeli surat penebusan dosa dikucilkan, cenderung dianiaya, dan darah harus tertumpah hanya demi membangun bait Allah. Kalau sekarang lebih modern lagi beda. Sekarang yang tidak memberi janji iman untuk pembangunan tidak mendapat layanan dan tidak didoakan. Saya itu sering ulang-ulang dengar. Kalau ibu tidak memberi perpuluhan di tempat ini, saya tidak bisa mendoakan bapak ibu. Ini nggak sekali saya dengar. Ya, jadi orang membangun satu tempat ibadah, satu lembaga ibadah, ya, tetapi dengan tangan manusia. Dan Yesus katakan apa? Dengan berani. Kau bangun ini, dan dalam 3 hari aku akan aku robohkan, dan dalam 3 hari aku bangun. Bukan bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Ini pernyataan yang keras sampai orang Yahudi, orang Farisi pun, orang Lewi, orang mana-mana pun, orang Israel zaman itu mendengar kalimat perkataan Yesus ini. Sebab aku akan membangun sesuatu yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin Bapak Ibu heran, ya, Pak Rudi ini melayani gereja pergi terus. Gembala model apa ya? Jemaat tinggali terus, ya. Saudara yang baru kenal saya jangan kaget, ya. Justru karena itu rekan-rekan sekerja bisa khotbah nanti. Kalau Pak Rudi diri nggak bisa khotbah. Nanti Pak Margo, Pak Sentosa, Bu Erni, Pak Anggo bisa khotbah, ya. Bu Yana, Bu Sofia, ya kan. Kalau saya di sini mana bisa berkhotbah kalian? Tiap minggu saya khotbah terus. Ya, saya sering pergi-pergi. Dan beberapa teman saya tanya, Pak Rudi tinggal di gereja di mana? Loh, ya memang secara rohani berat. Ninggalin keluarga Allah itu berat, gitu kan. Tetapi saya tahu, saya ini hanya dulos, saya ini hanya hamba, saya ini hanya babu, saya ini hanya kacung, gitu.
Gembalanya siapa? Siapa gembalanya? Tuhan Yesus sendiri. Jadi kenapa saya harus takut? Kenapa? Karena dikatakan domba-dombaku mengenal suaraku Tuhannya. Ya kan? Saya ini hanya bapakku, hanya menyampaikan mereka akan taat kepada Yesus. Ya kan? Mereka akan menjadi keluarga Allah yang solid, yang kuat, yang saling membangun, yang saling memotivasi, yang saling mendorong, yang saling menopang. Saya yakin selama firman Allah yang disampaikan itu rohani dan benar, bukan untuk kepentingan hamba Tuhan. Hari ini kita tidak, kita hamba Tuhan sudah kaya, masih gunakan uang persembahan. Saya ngomong di mimbar keras. Kaya kita punya bisnis, tapi kita pakai uang persembahan. Apakah ini bait Allah yang dibangun oleh tangan Tuhan atau dibuat tangan manusia? Ya kan? Tetapi orang Indonesia di mana-mana paling suka ini, suka diatur, suka di perintah-perintah, seperti kelihatan rohani. Padahal tidak. Allah tidak mau menjadikan kita ini robot, ya kan? Allah mau menjadikan kita manusia rohani yang baru, yang dari Taurat itu mengubah hidup kita, yang dari firman itu mengubah hidup kita, sehingga ketaatan kita itu adalah respon kerelaan, bukan respon paksaan. Ya. Saya bisa atur Bapak Ibu nggak? Bisa. Saya atur Bapak Ibu, saya jadwal, saya bisa. Tapi untuk apa? Untuk apa? Tidak. Jujur saja, ketika saya di Malang, Pak Marco, Pak Thomas, Pak Sentosa kirim foto bikin ini, ya, saya itu nangis. Saya masuk kamar, saya air mata saya menitik, gitu ya. Kenapa? Tuhan, saya bersyukur karena saya itu tidak berani memerintah orang. Bapak Ibu yang kenal saya puluhan tahun di tempat ini, 13 tahun saya di sini, saya tidak pernah perintah orang. Dalam pelayanan, dalam kantor, saya tidak pernah. Ya, kenapa? Saya selalu berbicara dari hati ke hati, mau memberi pengertian, ngajak makan, duduk bareng, gitu kan. Jangan dibandingkan dengan ibu ya, nggak perlu dibandingkan. Ya. Ibu punya cara yang berbeda, ya, nggak apa-apa. Tuhan pakai dengan cara itu. Tetapi sebagai pemimpin hamba Tuhan, saya tidak mau. Karena 1 Petrus 5 mengatakan gembalakanlah kawanan dombaku bukan dengan paksaan, tapi dengan teladan, dengan kerelaan. Kenapa? Karena bait Allah itu adalah tidak hanya firman, tidak hanya mesbah, tetapi di situ dibangun satu keluarga Allah yang baru, yang fungsi dan cara berfungsinya itu berbeda dengan yang di dunia. Kalau engkau mencari Tuhan, masuk dalam bait Allah dan engkau diperas dengan berbagai perkataan rohani yang tujuannya untuk mengambil milikmu, lari dari tempat itu. Kemarin saya pasang video itu kan. Kalau engkau bertemu dengan gereja yang hanya tujuannya bukan untuk memberitakan Injil, tapi untuk mengambil uangmu, lari dari gereja seperti itu. Lari. Kalau kamu di satu tempat ibadah gereja dan kamu melihat gerejamu, pendeta berkata-kata kasar, memaki orang, lari. Jangan di situ. Kalau kamu ketemu gereja dan pendetamu mengata-ngatai orang, lari dari tempat itu. Jangan pandang sepele. Kita masuk di akhir zaman. Kita masuk the last leg. Kita masuk putaran terakhir. Kita tidak tahu kapan dan waktunya Tuhan datang. Tapi dikatakan dia datang itu seperti apa? Pencuri. Ketika orang tidak siap, ketika orang lengah, dia datang. Maka jangan kendorkan kewaspadaanmu. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan Tuhan apa? Apa yang dibangun oleh tangan manusia itu akan dirobohkan. Dan Allah membangun bait Allah yang baru, yang tidak dibangun dengan tangan manusia, tapi dengan tangan Allah sendiri, dengan cara Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya tentunya khawatir kalau pergi-pergi, ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang sejati.
Ya, yang akan membentuk dan bekerja masing-masing orang di tempat ini menjadi manusia baru dan diperbarui hari demi hari. Saya percaya itu. Ya kan? Jadi kalau sewaktu-waktu saya dipanggil Tuhan, ya, kita nggak tahu apa kayak corona, ya, kita bisa menggebu-gebu di atas mimbar, besok kita berangkat, ya kan? Tapi saya meninggal tidak dengan khawatir, karena saya tahu bahwa tempat ini punya gembala yang sejati, gembala yang tidak nampak, tetapi nyata, gembala yang selalu setia menjaga domba-dombanya. Kita buka 1 Korintus 3 ayat 14. 1 Korintus 3 ayat 14. Kita baca dari 13 ya. Mari kita baca ayat 11 saja, mulai yang agak panjang apa-apa. Sampai 16 ya. Kita baca bergantian. Saya 11, Bapak Ibu selanjutnya bergantian ya. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 16. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat 16 sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah dan bahwa Roh Allah? Wah, ini Paulus ya ngomong kepada jemaat di Korintus. Kamu boleh bangun apapun silakan. Mau gedungmu dari emas, dari perak, dari mahal-mahal, silakan, go ahead, silakan. Tetapi ingat bahwa setiap pekerjaan orang akan diuji. Oleh karena itu setiap orang harus memastikan bahwa bangunannya itu, bait Allahnya itu, pelayanannya itu dibangun dan dasar yang diletakkan adalah siapa? Ayat 11 tadi, Yesus Kristus. Nah, kalau yang dibangun di tempat ini untuk kehormatannya Pak Rudi, ini akan lama. Nah, ini Pak ini sudah melewati berbagai pencobaan, ujian berat. Ya, dulu di tempat ini banyak sekali, tapi karena ini Pak Nasir sudah orang lama nih, Pak Nasir sudah orang lama nih ya. Selain Pak Margo ini orang lama tahu. Saya diisukan macam-macam lah, korupsi lah, sampai selingkuh lah dengan pekerja, padahal saya pekerja itu tua-tua ya, kayak Bu Margo, Bu Reni, zaman itu ya, tua-tua ya, selingkuh dengan siapa gitu ya. Nah, tapi saya diam saja. Yang mau disita oleh bank lah segala macam, saya diam, saya nggak balas. Saya tahu Tuhan lagi memproses saya nggak perlu marah, nggak perlu balas juga. Saya lebih baik bertapa. Saya 4 tahun saya bertapa, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Saya Tuhan, apa ada yang kurang, apa ada yang tidak sempurna, apa ada yang Tuhan meluruskan, atau ada keangkuhan yang tersisa dalam hidup hamba-Mu ini, sehingga pelayanan ini kamu goncangkan. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan visi memang. Enggak, kamu harus kembali ke visi awal. Makanya saya belajar, bukan Tuhan tidak hadir, tapi kalau kita tidak masuk visi awalnya Tuhan goncangkan dulu. Tuhan goncangkan. Nah, visi awalnya yang seperti sekarang, menjangkau anak-anak muda, menyediakan asrama. Dulu sebelum saya berangkat ke Rio ini, itu yang saya bilang ke ibu. Kita membuat pelatihan di Dumai waktu itu, awalnya ya, bukan di Kanis. Karena saya tidak tahu nama kotanya, saya bukan nabi ya. Saya hanya penginjil, hamba Tuhan, orang misi. Tapi setelah berdoa, Tuhan bilang, ini tempatnya. Dan tempatnya itu masih awal-awal, bukan Taman Eden. Sekarang agak-agak sedikit
ke Taman Eden ya, mulai terbentuk. Ini dulu rawa ya, harus dikeringkan segala macam, dibangun segala macam. Tapi saya belajar ini Bapak Ibu, Tuhan di putaran terakhir ini izinkan kita semua menjadi bangunan Allah yang dibangun oleh tangan Allah, bukan dibangun oleh tangan manusia. Berani nggak kau mengatakan dalam hidupmu, Tuhan, dalam hidup rohaniku aku mau tanganmu sendiri yang bekerja dalam hidupku. Karena hari-hari ini banyak kata-kata pendeta yang penuh motivasi, tapi bukan berdasar kepada firman Allah. Hari ini begitu banyak pendeta yang begitu nampak baik dan lemah lembut, tapi tujuannya untuk mengambil milikmu. Saya dulu pernah dibilang, jangan ikut Pak Rudi sesat, karena nggak ada kolektor. Ini baru ada kolektor baru berapa bulan ya Pak ya? Baru 3-4 bulan ya baru ada ya. Selama ini nggak ada. Itu pun kali mau taat dengan sinode. Dulu nggak ada kolektor. Kenapa? Karena saya orangnya keras. Kerasnya begini, prinsip firman Allah yang saya pegang begini. Beritakanlah firman dengan cuma-cuma, sebab kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma tanpa bayaran. Bukan orang nggak boleh memberi, tapi memberi menurut kerelaannya. Bukan menjadi alat untuk menodong orang. Nah, kalau kolektor orang merasa ditodong. Anda punya nggak punya, begitu kolektor lewat, Anda bingung gitu kan. Terus setelah melihat orang ini setiap minggu nggak pernah ngasih, setiap kolektor lewat, kita malu. Dan besoknya kita nggak datang ibadah lagi. Saya ketemu orang ini nggak banyak sekali. Saya sudah ketemu orang itu nggak sedikit kepahitan gara-gara kolektor. Mau kenal Tuhan, mau mencari Tuhan, mau datang ke bait Allah, rindu tangan Tuhan mengubah hidupnya, tapi uang menjadi penghalang. Saya revolusioner, saya larang kolektor, diajarkan. Terus dibilang Pak Rudi sesat, ya nggak apa-apa lah. Jadi saya bilang yang mau di sini ya silakan, enggak pun ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah merayu-rayu orang.